Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini saya akan memaparkan modul 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Namun sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Ininga Ampel, CGP Angkatan 8 bersama Ibu Sri Ayu, SPD sebagai fasilitator, dan Ibu Igusti Ayu Sri Trisna Dewi, SPD SD sebagai pengajar praktik. Sebelum saya memaparkan, adapun pemaparan saya adalah sebagai berikut. Mewawancarai 2-3 pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan Anda, atau salah satunya adalah kepala sekolah Anda sendiri. Adapun identitas yang harus dilaporkan atau ditanyakan pada kepala sekolah bersangkutan adalah identitas, kasus dilema etika dan rujukan moral, cara mengambil keputusan, bagaimana langkah-langkah atau strategi efektif, adakah jadwalnya, ada apa tantangannya, adakah yang membantu mempermudah pengambilan keputusan, pembelajaran atau manfaat yang dapat diambil dari kasus dilema etika dan rujukan moral. Sekarang tiba saatnya wawancara pada kepala sekolah yang sudah 17 tahun menjabat, yaitu Idewo Gede Tianyar, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Yangapi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video sebagai berikut. Om Swastiastu Pak Dewo. Om Swastiastu. Sapunati Datre. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Dewo. Iya. Karena di kesempatan yang baik ini saya dapat berjumpa dengan sosok kepala sekolah yang luar biasa. Karena memutuskan suatu kasus didasarkan atas nilai-nilai yang baik atau kebajikan berdasarkan atau bisa dikatakan universal atau umum. Begitu Pak Dewo. Nah, pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengatakan sesuatu pada kesempatan yang baik ini. Dari yang luar biasa itu saya ingin bertanya, dalam memilih suatu lembaga seperti Pak Dewo, biasanya kan pasti ada masalah-masalah ya Pak Dewo ya. Pasti Masalah itu pasti ada, apalagi siswa yang banyak, itu juga guru-guru dari berbagai aspek kan gitu. Iya. Dari berbagai tempat itu Iya. makanya pasti ada masalah. Nah, masalah yang saya tanyakan, misalnya Pak dulu kan ada masalah yang perlu ditangani yang sama-sama benar. Ini dilema etika namanya. Sudah itu ada yang dimaksud dengan rujukan moral. Kalau dilema etika, Pak Dewo kan sudah tahu, artinya satu permasalahan sama-sama baik, sama-sama benar, tapi bertentangan. Pak Dewo dari sekian pengalaman yang sudah Pak Dewo lakukan di sekolah ini, ada tidak kira-kira persoalan yang sama-sama baik, tapi Pak Dewo harus memutuskan dengan yang terbaik, tapi persoalan itu bertentangan, harus diputuskan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ada kira-kira Pak Dewo? Terima kasih Pak Biro atas kehadirannya, kedatangannya, dan percaya
dengan diri yang sendiri yang notabene dipercaya juga sama orang tua siswa untuk meminit satuan pendidikan di Dua Yang Api niki. Kalau dibilang Pak Jero bilang tadi secara usia maupun jam terbang, pengalaman gitu modelnya ya, tapi kita manusia tidak perlu juga perlu jumawah gitu, istilah Balinya nitip cangkah gitu. Karena yang namanya seseorang ataupun manusia intinya kepintaran akan dapat biasa melalui pengalaman. Nah niki Pak Jero sudah mempercayakan dan sudah datang ke Dua Yang Api dengan tujuan untuk mencari masukan atau edukasi terkait dengan pengalaman yang ada yang dia lakoni di Dua Yang Api. Ya betul. Suksema Pak Jero atas kepercayaan ke. Namun apa yang Bapak awali tadi terkait dengan sebuah permasalahan yang mana permasalahan itu majemuk banyak, kalau dibilang tidak ada nonsen, jangankan sebuah lembaga di rumah tangga pun itu pasti ada masalah. Tapi kata kuncinya masalah itu akan menjadi reda, aman, nyaman dari semua lini tergantung orang-orangnya yang memahami dan menyelesaikan permasalahan itu. Dan tidak sedikit juga permasalahan yang kecil sampai meramah sampai ke ranah hukum dan lain sebagainya. Kita berbicara terkait dengan permasalahan, salah satu contoh sampun sudah Pak Jero sampaikan tadi bahwa permasalahan dilema yang semuanya keduanya itu sama-sama penting, sama-sama baik. Terus solusinya akhir caranya untuk menyelesaikan biar semuanya berjalan aman nyaman seperti apa kan itu anunya. Dia akan coba dengan kemampuan yang miliki. Jelas di awal permasalahan banyak karena kita di sini khususnya di Dua Yang Api ini adalah majemuk. Artinya baik itu kondisi siswa, guru, pegawai, termasuk juga latar belakang orang tua siswa, kan berbagai macam latar belakang. Nah, tapi dalam hal ini yang tidak akan menjawab khusus kepada pembelajaran, tapi universal, menyeluruh, menyeluruh yang ada kaitannya hubungannya dengan entah itu gurunya, yang diputuskan Bapak kan entah itu orang tuanya, entah itu siswanya, pegawainya. Pertama yang jelas kami lakukan adalah mengklasifikasi dulu. Akhirnya mengklasifikasi jenis permasalahannya, itu yang mana klasifikasi itu muncul ditinjau dari segi permasalahan murid, permasalahan guru atau pegawai, atau ada lebih meramah lagi keluar hubungannya dengan orang tua siswa. Ikut yang klasifikasi dulu. Terus yang mana yang lebih urgent, yang harus mendapat skala prioritas. Artinya yang mana yang lebih penting kan? Yang mana yang lebih penting? Sudah disebut tadi memilih. Artinya, nah percayaan saya adalah memverifikasi. Bagaimana caranya atau langkah-langkah apa yang Pak Dewo lakukan lagi setelah itu diverifikasi, setelah itu dipilih-pilih, kan ada langkahnya, disinggung tadi sedikit, ada langkah-langkah kan itu. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya itu yang Pak Dewo lakukan setelah itu diverifikasi, setelah itu dievaluasi dan lain sebagainya kan gitu. Baik Pak, karena kami punya keyakinan dan kepercayaan bahwa sebuah keputusan kalau diambil sendiri itu bobotnya akan beda dengan keputusan diambil oleh banyak orang, gitu. Sehingga kami punya pemikiran untuk ngajak rembuk teman-teman guru senior. Kalau di SD tidak ada istilah wakase atau tidak ada istilah waka-waka gitu. Makanya kami
ajak teman-teman senior yang notabene udah ajak dari awal membesarkan Dua Yang Api ini. Berarti Bapak kolaborasi kan? Kolaborasi, Ya, kita mengajak dengan senior untuk seperti apa, ada permasalahan seperti ini, langkah terbaiknya biar keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak, baik yang bermasalah maupun yang mempermasalahkan. Artinya keputusan itu biar risikonya itu kecil sekali kan? Iya betul, dari segi kepemanfaatannya tidak ada kesan merugikan sepihak, kan itu aneh terpenting. Berkeadilan kan? Dia berkeadilan gitu modelnya, baik itu urusan siswa, urusan teman guru maupun urusan dengan pihak orang tua. Sekalipun kadang-kadang kita panggil orang tua aja duduk bersama biar tidak membias, padahal itu permasalahan. Kalau di SD Pak memang peliknya gimana, kadang-kadang apapun itu terjadi di sekolah, kadang-kadang anak-anak kalau dulu kan bisa dibilang anak SD ya, kadang-kadang tidak sejauh pikiran anak SMP atau anak SMA, dia akan menyampaikan sesuatu pelaporan ke rumahnya. Tapi kalau hari ini beda, anak SD pun udah oke juga. Kadang-kadang kita itu sempat dipermainkan antara kebenaran di sekolah dengan kebenaran di rumah. Ya, karena mungkin pola pikir anak SD zaman dulu dengan sekarang mungkin beda. Beda karena pengaruh IT itu betul-betul mendewasakan anak itu. Zaman dulu tidak ada HP. Dia tidak ada HP, dia laporannya lebih apa adanya. Nah, dia selalu mengajak rembuk guru, orang tua untuk duduk bersama untuk membahas terkait dengan itu, ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Ya, masalah apa itu juga menjadi persoalan. Menjadi persoalan, jadi makanya pintar-pintar juga, ya, baik guru maupun orang tua, biar tidak semata-mata menindaklanjuti sayang dengan anak ini sepenagih diberikan. Akhirnya disalahgunakan. Artinya sama-sama kontrol dari pihak orang tua dan dari pihak guru kerjasama kan itu. Betul. Luar biasa. Ya. Nah lalu dari apa yang Pak paparkan tadi, itu ada tentunya dari langkah-langkah itu kan sudah apa yang diputuskan itu menjadi suatu yang organ, yang prioritas kan itu. Langkah-langkahnya sudah. Sekarang kira-kira strategi yang Bapak lakukan untuk biar keputusan itu menjadi baik, keputusan itu berdasarkan nilai-nilai baik, nilai-nilai positif yang besar, artinya nilai-nilai yang kebajikan begitu, yang berkeadilan, boleh dikatakan. Itu strategi yang Bapak lakukan apa? Strateginya jelas, karena kami di lembaga Dua Yang Api berpolakan keterbukaan. Dari keterbukaan itu kita bangkitkan ajak bahwa menciptakan suasana sekolah bagaikan rumah kedua untuk di benak masing-masing stakeholder yang ada di Dua Yang Api, baik itu siswa, guru dan pegawai, mempunyai rasa memiliki yang tinggi. Ini satu kesatuan. Iya, satu kesatuan dengan tujuan bahwa itu kan udah masuk ke permasalahan. Ini juga bagian daripada untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada. Gimana caranya menciptakan bahwa sekolah adalah rumah kedua, rasa memiliki kita tinggi, sehingga kadang-kadang teman-teman datang ke sekolah misalnya dengan hal yang berkerut, mungkin permasalahan di rumah dengan banyak dengan istri ataupun dengan anak ataupun dengan pihak-pihak ketiga, biar tidak terbawa sampai di sekolah. Sekolah itu sebagai rumah kedua menjadi enjoy kan? Ya enjoy, nyaman, biar bisa dia fokus melaksanakan tugas. Ya. Bahkan strategi kami memperkecil permasalahan, dan bila perlu permasalahan itu tidak berlarut-larut, bisa terpecahkan di sekolah itu sendiri dengan teman sejawat. Itu tidak semata-mata karena kami kepala sekolah harus
menjas bahwa ini bermasalah, meski ini meski itu, enggak seperti itu. Kita antara teman-teman guru saling mengisi, sehingga kesannya tidak ruwet sepanjang masa. Artinya sistem kekeluargaan itu sangat kental, sangat kami kedepankan karena kami tetap berusaha antara kepala sekolah dengan guru tidak ada jarak. Tidak ada gap, tidak ada jarak. Kalau ini guru dengan kepala sekolah udah ada gap, bagaimana dengan guru dengan guru? Kan puy-puyan ada nih, Pak. Ada bermusuhan lah. Bermusuhan, tidak bisa gitu. Terus terang aja. Kita mencapai visi kita, pandangan kita jauh ke depan. Enggak bisa. Untuk memajukan sekolah ini kan begitu. Enggak bisa. Kalau sudah di dalamnya itu enggak bisa. Untuk memajukan sekolah ini kan begitu. Enggak bisa. Kalau sudah di dalamnya itu terjadi bentrokan, kan tidak bisa seperti pemain sepak bola. Jadinya untuk pemain sepak bola itu menggolkan agar gol, tentu dari belakang ini kerja tim, opor ini kerja betul. Seperti itu yang di depan berusaha memasukkan ke gawang kan gitu, yang di belakang mendorong kan begitu. Intinya yang tetap mengedepankan kerja tim, kerja tim, kebersamaan. Kita manusia jelas tan manusia swasta anulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Iya, kelebihan dan kekurangan. Lebih-lebih yang mungkin Pak Jero udah tahu bahwa di sini bervariasi. Ada yang tua, ada yang muda. Inilah yang kolaborasi, saling isi mengisi. Itu tidak mengapa orang baru itu dangkal pengalaman, tidak. Itu mungkin di bidang mananya. Mungkin dari geraknya, kecerdasan berpikirnya, walaupun sing ani muda kerpikun-pikunan gitu. Berarti mengingatkan dia selalu gitu. Bapak PW itu sudah memperdayakan semua potensi, semua stakeholder, tujuannya untuk kalau memang dua yang api ini diakui oleh masyarakat atau pihak-pihak lain bahwa oke, semuanya mengakui. Semuanya berperan. Sehingga gara-gara Pak Dewo selaku kepala sekolah seperti ini keadaan S2 yang apinya. Ya, kalau itu baik, kalau itu jelek, saya masih kemudian kepala sekolahnya seperti ini, seperti itu. Berarti kita nunggu. Kita inilah hasil jerih payah bersama. Berarti kalau memang itu emas ya kan gitu. Kalau memang emas biar di lumpur juga tetap emas kan begitu. Betul. Dan begitu juga di SD 2 yang itu kalau memang cahayanya memang luar biasa ya itu masyarakat pun luar biasa. Pasti. Makanya dapat percaya dari masyarakat kan. Seperti apa? Seperti dagangan lah. Dagangan begitu menarik, sudah itu tidak neko-neko, jujur dagangannya itu yang harganya sekian ya sekian. Sehingga pembeli itu mau datang berdiri-diri kan begitu. Iya. Sekolah juga begitu mungkin ya. Seperti barang-barangnya kalau memang baik dikemas, baik harganya dan lain sebagainya pasti orang akan berdiri untuk belanja kan gitu. Nah kemudian perbincangan ini sangat hangat ya, sangat luar biasa. Tentu dalam mengambil suatu keputusan itu mesti ada tantangan-tantangan. Betul. Karena keputusan itu kan agar sadar dirinya dan dan berisiko sekecil-kecilnya, baik sebagai korban atau sebagai pelaku dan sebagainya kan begitu. Nah, dari sekian permasalahan Pak Dewo itu di sekolah ini harus dilayani. Kira-kira tantangan yang paling besar atau tantangan yang memang betul-betul perlu diselesaikan itu seperti apa? Tantangannya untuk mengambil keputusan yang berdasarkan kebajikan yang universal. Kalau Tiang selama niki gitu, kalau dibilang tidak ada tantangan yang begitu biasanya yang perlu pemikiran ekstra lebih gitu modelnya kan mustahil gitu ya, pasti ada. Nah cuman karena cara dia, strategi dia melakukan sesuatu menimba gitu, ini baik. Sementara dari yang baik ke baik ini kita timbang. Itu timbangan ya? Iya timbangan. Baiknya ini
berapa sih manfaat yang bisa kita akan pakai sebagai warisan untuk kita pakai di SD2 yang api, termasuk juga ke depannya, pemimpin-pemimpin ke depannya, regenerasi berikutnya, yang betul-betul harus mencatatlah di 2 yang api ini sebagai warisan yang fundamental yang nantinya tidak tergoyahkan oleh arus perubahan. Nanti Pak Duro sebagai mendasari, sebagai membuat fondasi SD2 yang ini biar nantinya kalau misalnya ada yang nanti sebagai kepala sekolah kan begitu, artinya kepala sekolah itu kan tidak langgeng ya. Ya, belum pensiun, mutasi dan lain sebagainya. Jabatan itu tidak fungsional kan, difungsikan ke sana ke sini dan sebagainya. Ya, betul. Biar generasi penerusnya itu artinya sudah mendapatkan fondasi yang kuat kan. Nah, Niko, karena dasar yang seperti Niko, satu diawali dengan rasa memiliki, udah itu menimang kemanfaatannya. Kalau ini baik, kita timang. Di antara kebaikan ini pasti ada yang lebih bobotnya lebih besar kebaikannya ataupun timbangannya yang bermanfaat untuk kepentingan kita selaku lembaga secara keseluruhan. 2 yang api selaku orang-orang yang ada di dalamnya, terutama siswa. Kebaikannya untuk siswa, kebaikannya untuk guru, kebaikannya untuk pegawai, kebaikannya untuk masyarakat seputar pendukung sekolah ini. Dan juga untuk mengambil keputusan itu kan begitu juga. Artinya bagaimana kebaikan itu agar lebih baik itu dan risikonya juga sangat sedikit. Dan dengan begitu langkah dia otomatis pemahaman baik itu di guru maupun siswa maupun murid kan keputusan itu udah begitu sampaikan, oh ini seperti ini pertimbangannya, kebaikannya untuk lembaga kita, untuk kepentingan stakeholder yang mendukung sekolah ini, satu prosentasenya ini melebihi dari kebaikan ini, sehingga saya putuskan untuk ini. Begitu dia sampaikan keputusan, teman-teman maupun anak-anak udah manggut-manggut, udah terima. Walaupun itu kan Sama-sama baik. Ya, sama-sama baik, tapi dari kebaikan itu kita tetap juga lagi gale-galenya kebaikan-kebaikannya yang bermanfaat untuk kepentingan kemajuan sekolah kita, kemajuan anak-anak didik kita, kemajuan di nilai-nilai kebajikan yang besar. Nah, sekarang yang terakhir ya Pak ya. Terakhir, apa manfaat yang didapatkan dari keputusan itu sudah bersifat berdasarkan dengan nilai kebajikan yang dikerjakan, atau keputusan itu sudah baik begitu? Apa manfaatnya? Artinya dari rangkumlah dari selama Pak Duro sebagai kepala sekolah, artinya sudah memutuskan sesuatu yang baik, artinya efeknya sudah Pak Duro rasakan, sudah itu akibatnya juga sudah Pak Duro rasakan. Kira-kira manfaat yang dapat dirasakan Pak Duro sesuai dengan keputusan yang sudah diambil oleh Pak Duro selama menjabat, itulah kira-kira manfaat apa saja yang dapat diberikan. Terima kasih Pak Duro. Manfaat yang diperoleh karena ini semua kita awali dengan itu seperti apa yang kita sampaikan di awal adalah keterbukaan dan tidak ada pemikiran-pemikiran untuk istilahnya memusuhi yang bermasalah. Kita tetap rangkul baik dari segala lini, yaitu untuk timbul penyadaran dan yang jawab dengan action, yang jawab dengan langkah, yang orang kini keputusannya gitu. Terus tindak lanjutnya untuk berikutnya pembenahan, misalnya dari masyarakat ada mengkritisi seperti ini, yang putuskan ini loh, kami punya pemikiran bersama Dewan Guru, ini yang kita ambil. Mohon bapak-bapak orang tua siswa menyadari untuk pembuktiannya kita lihat seperti apa tampilan 2 yang api untuk berikutnya. Dan yang terpenting lagi hikmah positif ataupun dampaknya yang kita ambil dari apa yang sudah kita putuskan, terlepas dari oknum beberapa segelintir gitu yang berpikir secara global, secara lembaga gitu. Irago hidup
di satu lembaga lebih-lebih nyamu Bali bidang pekedek. Ya, artinya selalu tersenyum. Dia selalu tersenyum gitu modelnya. Selalu terbuka. Tidak ada ketersinggungan, Tidak tidak ada ada rasa gap, lebih-lebih tidak ada rasa diuntungkan dirugikan sehingga di benak pribadi masing-masing yang punya permasalahan dendam berkepanjangan. Itu yang tiang garis bawahi selama tiang hampir dah 15, kalau tidak salah hari ini sudah mendekati 18 tahun yang posisinya sebagai kepala sekolah. Kalau dari guru biasa udah 29 tahun 9 bulan yang Riki di dua yang api niki asung karo yang demenino di dua yang api dan kena mutasi, mudah-mudahan sampai tiang pensiun ya, sampai tiang pensiun masih punya masa kerja lagi 1,5 tahun lah, Desember 2025. Mudah-mudahan ajak seperti itu, dan inilah sebagai dasar fondasi tiang untuk tiang wariskan sama generasi sire yang dipercaya nanti untuk memilih dua yang api niki. Yang tadi kan kati tiang metungkan seumur tiang gema dua yang api niki tiang dengar bahwa masih eksis. Dan dia pengaruh disampaikan bahwa hulian Pak Dewo di dua, enggak. Artinya pangkat cara sengake mara kalian jek berantakan. Itu makanya perlu fondasi yang kuat. Di antaranya di kampung saya sampaikan tiang, mengapa mengambil keputusan ini harus bijak, mengedepankan rasa kekeluargaan dan berdasarkan nilai-nilai kebaikan dari sekian dua kebaikan yang sudah kita timah, ya. Dan tidak menimbulkan rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa dendam, meminimalisir nilai negatif yang ada untuk menimbulkan aura positif dan tersenyum untuk kita bisa action lebih lanjut. Yang mengecilkan risiko yang sebagai objek. Betul. Apa sih anunya? Kita tetap berpikir nyapuk adik aku memutuskan sesuatu, merasuk ke ragoni berkuasa, merasuk ragoni mohon kepercayaan, jangan main anteng promo. Itu tidak benar itu. Orang kita masyarakat sosial. Yang janin udah di kepala sekolah. Ya. Yang bidang pasti cara setengah pensiunan polisi galak yang bergabung nanti setelah pensiun dengan masyarakat. Nah, ini sengaja. Nah, itu artinya secara tidak langsung Pak Dewo sudah menelurkan budaya-budaya positif. Nah, ini kau. Artinya untuk keberlangsungan istimewa yang api, untuk diri Pak Dewo sendiri, tiang sendiri, termasuk bila perlu teman-teman guru juga biar mengimbaskan ke keluarganya atau yang lainnya. Maunya ya cara sengake ingin memeluk semuanya, merangkul semuanya gitu. Artinya ilmu yang sudah Pak Dewo dapatkan dari menjadi kepala sekolah kurang lebih 18 tahun, sudah itu menjadi ASN guru 29 tahun lebih. Ya, secara umum sudah 29 kan gitu. Yeah. Dan itu akan ditularkan kepada generasi yang akan datang. Ya, sangat luar biasa ini. Nah, itulah anunya keinginan hati kecil tiang, karena sebuah prestasi ataupun pelaksanaan tugas yang terpenting adalah biar dalam antara kepercayaan pemerintah terhadap tiang di sini dengan apa yang abdikan di sekolah ini, di anak-anak ini, di masyarakat ini, paling tidak nilai positifnya di atas daripada kekurangannya pasti ada. Gitu. Berarti Pak Dewo ini memang sangat luar biasa. Artinya betul-betul seperti ilmu yang saya dapatkan di calon guru penggerak. Artinya memang kalau memang seseorang itu ingin menjadi kepala sekolah memang dari hati. Betul. Tidak yang semata-mata diukur dengan finansial. Memang itu penting, itu perlu gitu. Mengabdi kepada masyarakat, kepada anak, mengabdi pada diri sendiri kan? Iya, diri sendiri. Berarti diimbaskan kepada anak-anak, teman-teman, lingkungan. Kepala sekolah memang dari hati. Betul. Tidak yang semata-mata diukur dengan finansial. Memang itu penting, itu perlu gitu. Mengabdi kepada masyarakat, kepada anak, mengabdi pada diri sendiri kan? Iya, diri sendiri. Berarti diimbaskan kepada anak-anak, teman-teman, lingkungan. Artinya itulah salah satu CDP.
luar biasa kalau dia sudah menjiwai artinya seorang kepemimpinan yang melekat begitu, Yeah. yang berarti sudah satu darah gitu. Yeah. Berarti satu darah dengan jiwa gitu. Artinya sudah mendarah daging lah kepemimpinan itu. Yeah. Nah jadi dengan berakhirnya artinya KPU sudah memberikan komentar tentang manfaat dari memutuskan kasus atau masalah yang begitu bijaksana seperti yang kita tadi, yang begitu luar biasa dan bisa dikatakan seadil-adilnya kan begitu, seadil-adilnya walaupun dalam tanda kutip ya, artinya kan tidak ada satu keputusan itu memuaskan semua orang. Kita paling tidak kalau kita timbang ya udah secara prosentase gitu ya. Tidak ada memang keputusan itu sempurna memuaskan semua orang. Tapi bagaimana caranya menggali agar risiko itu terkecil? Betul. Dengan demikian, saya selaku CGP calon guru penggerak angkatan 8 dengan modul 3.1 tentang bagaimana cara memutuskan seorang pemimpin memutuskan sesuatu atau masalah dengan nilai-nilai kebajikan yang universal sudah saya dapatkan dari Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Artinya saya tidak sekarang saja akan minta dukungan termasuk juga wejangan, termasuk juga masukan dari Bapak. Besok-besok juga saya akan selalu mohon bimbingan dari Bapak karena dari pengalaman yang sudah Bapak utarakan tadi memang sangat luar biasa. Banyak pelajaran yang saya dapatkan dari apa yang Bapak paparkan. Sekali lagi selamat siang dan semoga SD 2 Yamapi tetap jaya dan menjadi idaman dan menjadi SD 2 Yamapi itu tetap ada di hati masyarakat. Sukses semua. Sama-sama Pak. Semua Bismillah untuk para Santi. Om Santi. Om Santi. Sukses semua. Kurang lebihnya inilah karakter dia apa adanya. Ini luar biasa. Selanjutnya adalah wawancara 2, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Temuku yang bernama I. Ketut Soekardo SPD. Untuk lebih jelas dan lebih lengkap, mari kita simak video sebagai berikut. Om Swastiastu, Pak Tut. Om Swastiastu. Bagaimana kabar? Baik saja. Ya, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ditugaskan dari pendidikan guru penggerak untuk meminta informasi terkait dengan kepemimpinan Bapak, mewawancari Bapak terkait dengan tugas CGP Angkatan 8 yang berhubungan dengan bagaimana memutuskan persoalan atau kasus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Itulah tujuan saya kepada Bapak, dan terima kasih atas waktunya karena Bapak sudah bersedia untuk ajak berdiskusi begitu, artinya berdiskusi masalah memutuskan solusi, memutuskan kasus yang tentu dari Bapak sendiri banyak sekali kasus-kasus yang sudah terjadi dan Bapak alami kan gitu ya Pak. Nah maka dari itu saya istilahnya ini menimba ilmu kepada Bapak, karena bagaimanapun juga saya masih belajar. Nah merupakan satu tugas yang wajib saya lakukan untuk memenuhi nilai CGP Angkatan 8 yang saya ikuti, gitu Pak. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan bila
ada suatu masalah yang Bapak hadapi di sekolah Bapak, apakah Bapak mengambil keputusan itu atau masalah itu berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Mohon Bapak untuk menjelaskan. Dalam hal dilema baik itu bujukan moral maupun etika sudah barang tentu sebenarnya sangat sulit untuk memutuskan, akan tetapi kami selalu mencari solusi yang terbaik bagaimana upaya agar dilema itu bisa dapat diputuskan dan dipahami oleh yang bersangkutan apabila terdapat kasus dilema itu sendiri, yang mana kami sudah barang tentu dalam hal mengambil keputusan sudah barang tentu kami juga memanggil Dewan Guru yang ada kaitannya daripada kasus-kasus baik itu kasus moral maupun dilema etika itu sendiri, yang mana dari hasil remuk dari Dewan Guru akan kami ambil keputusan yang terbaik, karena di satu sisi kami tidak bisa memutuskan begitu saja, akan tapi harus mencari akar daripada suatu permasalahan. Contoh misalnya apakah itu kasusnya tentang siswa yang nakal dan yang juga tentang masalah pendidikan di kelas maupun pendidikan di luar kelas. Untuk itu kami akan menyikapi dengan sangat hati-hati supaya dilema itu tidak akan membuat salah satu menjadi kecewa. Contoh, sudah barang tentu kami akan bertanya langsung kepada siswa itu sendiri, apa sih permasalahan itu akan menjadi suatu permasalahan yang sangat urgent atau memang itu masalah yang luar biasa peliknya. Untuk itu kami mengambil keputusan etika dan moral itu sudah barang tentu kami selalu mengambil keputusan itu dengan bermusyawarah mufakat dengan Dewan Guru yang notabene-nya ada kaitan dengan kasus-kasus yang dialami itu. Seperti itu Pak Jero. Apa strategi Bapak sehingga Bapak itu dapat memutuskan sesuatu itu yang seperti Bapak katakan tadi itu berkeadilan kan begitu, tidak merugikan si A misalnya, tidak merugikan si B, atau tidak menguntungkan si A dan si B, dan juga artinya risiko yang ditentukan itu jadinya sekecil mungkin kan begitu. Artinya memutuskan sesuatu itu dengan risiko yang terkecil, akibat yang terkecil dari apa yang Bapak putuskan. Nah, sekarang bagaimana strategi Bapak untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang adil dan berpihak kepada yang wajib mendapat keadilan gitu? Strategi yang kami ambil seperti yang sudah kami paparkan tadi sudah barang tentu kolaborasi daripada kami selaku kepala sekolah bersama Dewan Guru serta yang mempunyai kasus itu sendiri. Kami padukan, kami berikan penjelasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi saat ini. Seperti yang Pak Giro
katakan tadi kan ada kasus moral tentang etika itu sendiri, supaya dilema itu bisa saling dipahami dan dimengerti, dan ada jalan untuk mencari suatu permasalahannya. Strategi yang pertama seperti yang katakan tadi, yaitu dengan berkolaborasi dengan Dewan Guru, baik itu yang bersangkutan, serta kalau memang diperlukan kami juga berkolaborasi dengan komite sekolah maupun stakeholder yang ada kaitannya dengan permasalahan itu sendiri. Ya, seperti itu Pak Jarod yang kami jalankan. Ya berarti strateginya itu kan kolaborasi juga ya Pak? Ya, Ya, Pak? kolaborasi tetap. Artinya kerjasama, Ya, kerjasama. bahkan sampai memanggil komite. Komite, ya. Nah, karena komite itu bagian dari masyarakat Masyarakatnya daripada orang tua siswa itu sendiri. ya, dan juga yang bersangkutan itu dipanggil misalnya Ya. kalau ada kasus gitu. Kasus di Ya. ajak untuk remuk, mencari titik permasalahannya gitu, agar ketemu keadilan yang kita untuk dapat kita capai. Sudah barang tentu kita harus duduk bersama gitu. Sudah barang tentu kalau sudah mengambil keputusan pasti ada yang merasa agak dirugikan dan juga diuntungkan, akan tapi kita mencari seadil-adilnya. Jadi artinya Bapak itu berani memutuskan, berarti bertanggung jawab kan gitu. Berani mengambil risiko. Nah, karena seperti apa yang katakan tadi, keputusan itu tidak selalu menguntungkan kan begitu. Pasti ya, ada dua sisi, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Tapi yang jelas seperti apa yang dikatakan tadi itu, mengambil risiko yang terkecil gitu. Ya. Nah sekarang dari apa yang Pak jelaskan, tentu di sana itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai keputusan yang dilema gitu, yang dilema etika. Tentu yang dilema etika itu kan sulit ya Pak ya. Karena dilema etika itu kan keduanya benar, keduanya baik, tapi bertentangan. Nah jadi apa langkah-langkah Bapak selanjutnya untuk mencari keputusan yang seadil-adilnya dan objektif kan gitu, artinya selalu mengutamakan yang terbaik kan gitu. Nah lalu apa langkah-langkah Bapak selanjutnya untuk mencapai keputusan yang bernilai kebajikan universal yang berbudaya positif begitu? Langkah yang kami ambil untuk mengambil suatu keputusan sudah barang tentu kami selalu ada perencanaan. Yang pertama perencanaan itu sendiri. Berarti ada perencanaan Ya, gitu. perencanaan, karena semua langkah harus direncanakan kan gitu. Setelah kita merencanakan suatu langkah, kita programkan. Kita programkan agar nanti kalau ada kasus-kasus yang terjadi semuanya tercatat sesuai dengan alur. Kalau sudah terprogram, nanti juga ada tindak lanjut berupa evaluasi untuk membenahi suatu permasalahan. Itu langkah-langkah kami dalam perencanaan. Sudah barang tentu perencanaan untuk mengambil suatu keputusan untuk melangkah ke hal yang lebih baik sudah barang tentu. Pertama, setiap ada kasus pasti kami selalu menanyakan kepada wali kelas dulu, karena wali kelas adalah yang paling terdekat di antara siswa itu sendiri di kelas. Setelah wali kelas sudah barang tentu kami juga mengambil langkah-langkah kepada guru BP untuk menanyakan
berbagai permasalahan yang ada dan juga yang tentunya untuk mengatasi suatu permasalahan. Itu langkah berikutnya yang barang tentu dari perencanaan itu ya sudah tentu pertama Kemudian wali kelas. dari apa yang Bapak paparkan tentu ada tantangan tersendiri kan begitu, apa yang menjadi kasus itu dalam mengambil suatu keputusan yang terutama yang dilema etika ini antara benar dan benar dan saling bertentangan itu kan sangat sulit. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi tantangan terbesar Bapak sehingga Bapak itu bisa memutuskan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, itu yang kami perlukan strategi Bapak, artinya tantangannya begitu. Ya, terima kasih. Tentang tantangan di sekolah sudah barang tentu banyak sekali. Contoh misalnya kasus siswa itu ada yang bullying temennya kan itu sudah hal terjadi, akan tetapi selalu kita tekan agar nanti tidak terjadi di kemudian hari itu salah satu contoh itu. Terus tantangan yang berikutnya yaitu antara siswa yang cerdas, menengah, dan yang kurang. Kami sudah barang tentu sangat berupaya memasang tantangan itu dari siswa yang kurang, yang sedang, dan yang cerdas. Tantangan kami sudah barang tentu selalu berkolaborasi kepada Dewan Guru maupun staf sendiri. Contoh misalnya apabila ada siswa yang kurang dalam proses pembelajaran, kami jadwalkan untuk memberikan pembelajaran di luar daripada jam itu sendiri. Artinya di sore hari dengan terjadwal memberikan materi-materi tambahan untuk bisa mengejar suatu pembelajaran yang ketinggalan. Ya mungkin itu kasusnya dengan siswa yang malas kan gitu, berarti ada istilahnya waktu belajar itu sore, karena kan untuk mengejar yang ketinggalan. Berarti kasus itu ya beberapa mungkin ada kasus siswa yang jarang masuk kan begitu, sudah itu ketinggalan pelajaran dan lain sebagainya, mungkin karena ada lomba-lomba kan begitu. Ini kan juga merupakan suatu kasus ya, berarti salah satunya begitu ya Pak. Artinya tantangannya itu ya bagaimana berkomunikasi dengan siswa, bagaimana berkomunikasi dengan stakeholder kan itu. Nah, kadang-kadang masalah yang sulit begitu sampai mengundang orang tua kan seperti tadi ya, sampai mengundang komite. Kadang-kadang orang tua juga tantangannya tidak datang kan begitu. Nah, ini kan juga tantangan, artinya siswa sudah misalnya ada perubahan begitu, tapi tantangannya orang tua tidak datang. Nah, ini kan juga tantangan, misalnya siswa ada di bullying, ini artinya dengan siswa di bullying itu kan merupakan masalah ya, yang tentu akan merepotkan kita kan gitu, karena ada yang bullying itu kan merupakan masalah umum lah di sekolah. Artinya mungkin temannya yang nakal gitu kan, artinya menghina. Bullying itu kan bukan dari segi tingkah laku saja, tapi dari kata-kata juga membullying temannya. Nah, dari percakapan kita cukup banyak dan berterima kasih pada Bapak karena dari kasus-kasus yang Bapak kemukakan tadi sudah luar biasa. Artinya Bapak
bisa memutuskan sesuatu yang betul-betul adil, objektif kan begitu. Artinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah sekarang apa manfaat yang didapatkan dari Bapak memutuskan suatu keputusan kepada seseorang, ada murid, entah guru dan lain sebagainya, itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira apa manfaat yang dapat dipetik dari keputusan yang telah Bapak ambil? Manfaat yang kami dapat petik, dapat kami rangkum, itu manfaatnya sangat besar sekali. Setelah kami mengadakan suatu kolaborasi dari berbagai pihak itu sendiri, baik dari guru, komite, orang tua dan siswa, sudah barang tentu manfaat yang sangat besar itu siswa semakin bisa berdisiplin, baik dari segi waktu maupun dari segi tingkah laku dan juga dalam proses pembelajaran itu sendiri. Karena di dalam melaksanakan suatu proses sudah barang tentu dari berbagai pihak memberikan istilahnya baik itu disiplin ilmu, disiplin tingkah laku maupun tentang moral itu sendiri. Seperti yang katakan tadi, manfaat yang terbesar yang dapat kami petik karena terjadinya kolaborasi daripada dewan guru, baik maupun orang tua itu sendiri, serta siswa itu diajak bermusyawarah untuk mencapai suatu kata mufakat. Yaitu yang manfaat yang dapat kami petik, karena kalau keputusan diambil sendiri sudah barang tentu tidak akan memuaskan dari berbagai pihak. Makanya kami mengadakan suatu perencanaan seperti yang sudah kami paparkan tadi kepada Pak Giro. Seperti itu Pak Giro. Berarti keputusan atau manfaat keputusan diambil itu kan berefek pada Seluruh seseorang kan gitu. Artinya siapa yang diberi keputusan begitu ya, itu akan berbuat baik kan begitu. Artinya ada efek-efek jerah, ada efek baik yang akan ditimbulkan. Misalnya siswa dari yang malas begitu menjadi rajin kan begitu. Dari mungkin ada siswa yang dibullying sehingga tidak terjadi bullying lagi. Ya, sangat bermanfaat sekali apa yang Bapak tadi kemukakan. Ya, memang Bapak sudah pengalaman, ya sudah kenyang makan garam di bidang kepemimpinan. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Dan tidak lupa juga saya mendoakan semoga sekolah Bapak menjadi yang terbaik gitu, menjadi favorit. Dan tentu sekolah itu kan seperti pasar ya Pak. Artinya semakin indah, semakin cantik, semakin menarik, tentu orang yang belanja itu semakin ramai kan gitu Pak. Itu semoga sekolah Bapak menjadi bangsa pasar yang menarik dan didambakan oleh masyarakat sendiri. Akhir kata, selamat siang Bapak. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan selamat bekerja untuk Bapak. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Bapak, apa yang menjadi cita-cita Bapak untuk memajukan sebagai insan pendidikan kan begitu, menjadi sekolah lebih baik, menjadi sekolah yang didambakan oleh masyarakat. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat untuk Pak Giro untuk melaksanakan CGP. Semoga seperti kata pepatah mengatakan semakin banyak CGP
artinya seperti ada gula, ada semut. Artinya semakin banyak CGP, semakin indah kelihatannya sekolah itu dan semakin menjadi harapan untuk ke depan semakin maju. Sama-sama Pak, sama-sama. Saya juga mohon bimbingannya buat Bapak. Semoga dengan doa Bapak dan Bapak saya menjadi lebih baik untuk mengambil ilmu yang saya dapatkan. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi, Santi, Santi.